Layar saya bisa terlihat? Oke, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. bahas tentang sistem persamaan linear. Saya biasanya pakainya di sini simulasinya. Oke. Kalau buat video itu lama ya, harus membutuhkan waktu 1 jam atau 1,5 jam. Ruangannya nggak boleh berisik. Habis itu ngeditnya lama. Aduh, pusing. Untuk minggu ini agak sok sibuk saya. Jadinya belum membuat videonya. Ya wes ngezoom saja. Hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Kalau ada yang mau mengakses web ini ya di sini aryafilan.com, nanti pilih numerik, kemudian pilih di ini akordion yang ketiga ini. Di situ cuma ada satu, cuman ada 6 metode yang ada di situ. Oke. Menyelesaikan SPL sistem persamaan linear menggunakan, bentar ada yang masuk ini, menggunakan metode Gauss atau Gauss-Jordan. Tidak asing ya. Dulu di kuliah apa dapat materi itu? Ada, Pak. Apa? Aljabar linear ya? Tidak mungkin maharoh Iya, kitabah Pak. gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau misalkan saya punya matriknya isinya adalah, nah, ini warna merah. Matriknya adalah 2, 3, min 1, 4, 0, min 3, min 2, 3, min 1. Begini terus vektornya. Jadi saya akan mencari nilai X, Y, Z. Sedemikian sehingga mereka kalau dikalikan sama dengan, saya tulis di sini aja, 5, 3, 1. Caranya matriknya augmented matrik ya, matrik yang diperbesar. Jadi kita membuat matrik ukurannya sudah tidak lagi 3 kali 3 karena yang ini, tapi ukurannya 3 kali 4 karena ada tambahan si vektor ini. Kalau di sini di web saya ini yang vektornya saya kasih warna sign, warnanya beda. Kalau yang matriknya itu warnanya kuning. Oke, terus metode Gauss caranya adalah, saya klik solusi, caranya adalah begini ya. Jadi yang dia lakukan, ini matrik aslinya, nggak perlu saya jelaskan ya, apa namanya, operasi matrik elementer itu bahwa suatu sistem persamaan jika dibalik barisnya solusinya tidak berubah. Jika dikalikan dengan suatu, jika ditambahkan dengan kelipatan suatu baris ke baris tertentu, maka dia tidak berubah solusinya. Jadi solusinya masih tetap sama, nggak perlu saya jelaskan itu ya, karena sudah familiar di aljabar linear dulu, aljabar linear elementer. Di sini di metode Gauss ini review sedikit dari step pertama ke step kedua. Yang dilakukan adalah mengenolkan semua yang ada di bawahnya si 2 ini atau si A11. Ini A11, A22 kalau indeksnya, kalau variabelnya saya anggap A gitu ya. Ini A33. Yang di bawahnya AI, I, AII itu semuanya dinolkan. Ini harus 0, ini harus 0, begitu dulu ceritanya. Bagaimana cara mengenolkan? 4 ini harus saya nolkan, ada hubungannya dengan perkalian dari suatu bilangan dengan si 2 ini di atasnya. Di sini adalah 2, 4 dikurangi 2, 2-nya itu 2 yang kita pilih, dikali dengan 2. 2-nya adalah 2 yang di atas ini. Sehingga hasilnya 0. Begitu juga dengan yang di sini, min 6 diperoleh dari 0, ya. 0 dikurangi 2 dikali yang di atasnya si 0 tadi adalah 3. Jadinya min 6. Begitu juga dengan min 1 dan min 7. Oke. Terus biar cerah ya saya hapus. Yang ini juga demikian. Min 2 ini ditambahkan dengan kelipatannya 2 sehingga dia jadi 0. 2 kali berapa ya? Min 2 saya tambahkan atau saya kurangkan.
Saya kurangkan dengan sesuatu dikali dengan 2. Di sini adalah 1. Ya, min 1. Min 1. Jadi di sininya min 1. Begitu juga dengan si oh enggak, yang ini dulu ya. Kan yang ini dulu semuanya. Terus kemudian dari mana 6 ini? 6 itu dari 6 dikurangi min 1 dikali dengan 0. Jadilah 6. 0 itu dari sini. Dan begitu juga seterusnya sampai akhir kita peroleh bentuk yang seperti ini. Bentuknya adalah bentuk echelon baris begini. Di mana leading zeros di sininya enggak ada, yang ada leading ones. Semua yang ada di kiri, semua di diagonalnya jadi 1. Terus langkah selanjutnya adalah sudah habis bawahnya. Langkah selanjutnya berarti di sini si Z, misalkan ini adalah Z. Z-nya adalah sepertiga ini, 0,33333. Kemudian kita substitusikan ke nilai 0,33 kita substitusikan ke sini. Proses dari sini ke sini namanya apa? Substitusi apa namanya? Kalau dari Gauss terus kita mau dapat solusinya substitusi. Bentar, ada yang mau masuk. Ayo, ada yang masih ingat substitusi apa? Substitusi maju, mundur, substitusi balik, substitusi pulang. Substitusi apa namanya itu ya? Nggak ingat. Namanya substitusi balik ya, karena lupa, dari bawah, dari si Z, kemudian kita substitusikan hasil yang diperoleh. Gitu. Ini kan kalau misalkan kita tuliskan sebenarnya adalah 1, 1,5, min 0,5, 0, 1, 1,667 itu sebenarnya ini suatu bilangan rasional yang ini 6666 terus gitu ya. Terus kemudian 0, 0 di sini 1 dikali X, Y, Z sama dengan 2,5, 1,667 itu, terus 16 ya, ada satunya di sini. Terus kemudian sepertiga itu 0,33. Nah dari sini yang pasti bisa diketahui adalah Z-nya. Z-nya adalah 0,333 karena kalau kita tuliskan di baris ketiga ini adalah 0x ditambah 0y ditambah 1z sama dengan 0,333 sehingga kita peroleh si z-nya adalah 0,333 dan seterusnya. Sedangkan di persamaan yang kedua ini 0x ditambah 1y berarti y ditambah 1,16666 terus dikali z sama dengan 1,1666 seterusnya. Nah, Z-nya sudah dapat. Z-nya adalah yang ini tadi. Sehingga bisa diperoleh si Y-nya adalah 1,1111 itu. Terus kemudian karena sudah punya Z, sudah punya Y, di atas yang pertama ini diterjemahkan atau dituliskan menjadi 1X ditambah 1,5 Y dikurangi 0,5Z sama dengan 2,5. Padahal kita tahu Z itu siapa? Dari sini. Dari sini ya. Kita tahu Y itu siapa? Dari sini. Terus disubstitusikan sehingga kita peroleh X sama dengan 1. Nah, di sini substitusinya namanya substitusi balik karena memang ya dari bawah, dari bawah ke pernyataan atau kebersamaan yang pertama. Sehingga diperoleh seperti ini. Oke, terus yang kedua yang enggak asing juga Gauss-Jordan. Jadi dari Gauss itu kemudian langkahnya diperbanyak sehingga menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini ya. Jadi kalau tadi Gauss-nya berhenti sampai sini. Yang si Gauss-Jordan dia echelon baris tereduksi. Jadi yang atasnya ini
diagonal juga dinolkan. Sehingga efeknya sudah nggak perlu substitusi balik lagi, langsung diperoleh nilai 0,333 sebagai Z-nya, 1,111 sebagai Y-nya, 1Y, dan 1 sebagai 1X-nya atau X-nya. Sehingga diperoleh solusinya ini. Yang jelas solusinya harus sama antara metode Gauss dan Gauss-Jordan. Saya ada kasus khusus enggak ya? Saya ada kasus khusus di mana misalkan saya buat ini, Mas. Ini adalah 2, yang ini berapa? Setengah. Saya cari pakai Gauss. Oke. Ada kasus yang mungkin dulu pernah dipelajari juga, bahwa begini, ini matrik asalnya, ini kemudian di bawahnya 4 kita buat 0, terus kemudian efeknya waktu membuat di bawahnya 4 itu 0, di persamaan kedua ini A22 ini juga 0. Padahal ini perlu nanti jadi 1 loh. Ini nggak boleh 0 karena nanti akan dibagi dengan ini yang lainnya. Kayak si 4 nanti semuanya yang di sini akan dibagi dengan 4 biar ininya 1. Nah, bagaimana? Ya berhenti. Di praktikumnya nanti, di cara membuat programnya nanti, nggak usah terlalu kompleks. Begitu dia menemukan itu error gitu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau di program saya ini saya tangani. Karena A22 itu 0, hanya saya buat A besar, maka baris kedua saya tukar dengan baris ketiga. Biar pengguna tidak perlu repot-repot menukar. Jadi setelah saya tukar, jadilah ini. Ya. Jadi yang tadi bermasalah, A22 bermasalah, maka baris kedua saya tukar dengan baris ketiga. Jadinya ini setelah ditukar. Oke. Kemudian terus diproses seperti biasanya. Dan solusinya ya pastinya sama aja dengan mau ini saya tuliskan di baris ketiga atau baris pertama, solusinya sama. Kalau kita masukkan ke sini 4X ditambah min 1Y ditambah min 1Z ya pasti 3. Seperti itu khusus dulu mungkin pernah menemui itu waktu kuliah analisis. Waktu aljabar linear elementer. Ada kasus-kasus itu. Nah, nanti untuk membuat programnya pakai Python nggak usah begitu. Ya mau ditukar ya syukur ya. Kalaupun nggak sampai bisa nuker nggak apa-apa. Jadi karena ada unsur diagonal yang 0, maka program tidak bisa dilanjutkan. Tidak apa-apa. Nah, sekarang akan kita pelajari menyelesaikan SPL di luar 2 metode yang sudah pernah dipelajari sebelumnya, yaitu Gauss dan Gauss-Jordan. Metode pertama yang akan kita pelajari adalah dekomposisi LU. Ceritanya matrik yang segini, oh ya nanti kalau misalkan ini nggak harus matriknya nggak harus ini ya. Ini di sini ada contoh sih SPL1, SPL2, SPL3. Cuman ya nggak harus begitu. Kalau mau misalkan saya punya matrik sendiri Pak, ukurannya 4x4, ya sudah 4 ditaruh sini, diklik ini atau tekan enter, terus diisi manual. Diisi manual atau ya di sini saja tulis ini. Kalau beda kolom ini di spasi. Kalau enter itu titik koma ini. Misalkan di sini aja ya. 1 spasi 4 2 3 8. Terus kemudian 0 3 sekian, terus kemudian 8. Setelah itu saya tambahkan 1 baris lagi 1 2 3 4. Misalkan begitu. Terus ditekan ini yang isi matrik. Jadi matriknya terisi secara otomatis. Yang paling belakang belum ada, misalkan min 10. Oke, jadinya ini. Atau kalau kamu sudah ngetik manual di yang sini, untuk mau nyimpan saya taruh di notepad misalkan. Ya sudah, ditekan aja ke bawah ini, copy matrik. Kemudian kayaknya ini matriknya bagus. Saya copy saja di notepad. Ya. Di notepad saya taruh sini, nanti akan saya proses lebih lanjut. Oke. Terus dengan Gauss lagi. Ketemu yang ini. Jadi matriknya ukurannya maksimal berapa Pak? Ya sekuatnya laptop kalian. Mau ukuran berapa aja ya silahkan. Cuman nanti kalau ukurannya besar,
nggak bagus karena tampilannya kan nanti nabrak-nabrak atau waktunya lama. Coba saya coba ya. Saya mau mengenerate suatu nilai yang random saja. Dari Excel ini. Daripada harus mikir, saya punya matrik random between berapa ini? Min 9 sampai 9. Saya mau membangun matrik ukurannya adalah apa? 10 kali 10. 10 kali 10 vektornya saya random juga. Dan karena random begini belum tentu ada nilainya. Edit path. Ini kalau membingungkan nggak usah dilihat ya. Jadi tabnya saya ganti dengan spasi, kemudian enternya saya ganti dengan titik koma. Oke, sudah jadi begini. Daripada saya harus ngetik begini panjang-panjang, pakai cara kita saja. Tuh matriknya jadi besar begini. Oke, saya simpan siapa tahu nanti butuh. Kalau dengan metode Gauss, iya agak lemot ya. Lateksnya ini yang agak berat. Oh enggak juga, sudah selesai. Sehingga ketemu nilainya adalah ini X1, X2, X3-nya begitu. Oke. Oh enggak lemot ternyata kalau hanya 10 kali 10. Mungkin kalau 100 kali 100 ya sudah mulai mikir. Coba sih. Klik. Oh langsung jadi kok. Ini yang loading ini bukan loading mikir isinya ya, tapi membuat tampilannya, membuat jadi cantik begini, membuat lateksnya ini. Oke, itu 10 kali 10. Kita kembali ke yang sedikit sajalah. Yang ya ini sajalah. Oke, biar enak dilihat. Ini enggak ada yang lebih cantik apa ya? Yang kira-kira isinya enggak ada pecahannya gitu loh. Wes enggak apa-apa wes. Wah ini pecahannya cuma 0,5 setengah lah, bisa kita cari tahu gitu. Oke, kita kembali ke dekomposisi LU. Jadi kalau di dekomposisi LU ini, kenapa kita perlu mempelajarinya? Karena kalau kita menggunakan Gauss atau Gauss-Jordan, kita proses begini ya, kalau 10 kali 10 ya sebanyak itu tadi. Begitu vektornya saya ganti, vektornya ini ya, dari 8 saya ganti jadi min 8. Yang saya lakukan adalah yang ngulangi dari awal, semua prosesnya saya ulangi dari awal. Saya ulangi dari awal. Vektornya saya ganti sedikit, saya ulangi lagi dari awal semuanya. Kalau manual itu sangat melelahkan. Padahal kan ganti vektornya saja. Kalau sistem persamaannya yang matrik aslinya itu kan tidak berubah, harusnya ya nggak perlu ngitung lah. Nah, dekomposisi LU itu salah satu fiturnya adalah si matrik ini, kalau saya sebut matriknya adalah A, sebut saja A. A ini akan saya tuliskan menjadi perkalian dua matrik L dikali U. Ingat kalau di perkalian matrik itu tidak komutatif ya, jadi belum tentu LU itu sama dengan UL. Jadi di sini urutannya adalah LU, makanya disebut dekomposisi LU bukan dekomposisi UL. L itu lower, U itu upper. Jadi karena memang L itu matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu adalah suatu matrik yang atasnya 0, diagonalnya tidak harus 0. Ini bukan 0 ya, ini kotak sesuatu, ini yang sesuatu. Yang di bawah sini tidak harus 0. Sedangkan matrik segitiga atas yang upper ini adalah suatu matrik yang bawahnya ini 0, diagonalnya tidak harus 0 pun juga enggak apa-apa ya. Tidak semuanya, tapi kalau semuanya 0 nanti enggak jadi itu. Terus yang di atasnya tidak 0, yang diagonalnya tidak 0, yang atasnya tidak harus tidak 0. 0 pun juga enggak apa-apa, tapi jangan semuanya.
Ada beberapa. Oke. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya saya klik saja cari solusi. Cara kerjanya begini. Jadi kita bangun dari A ini, kita bangun matrik U, kita bangun matrik L. Langkah-langkahnya begini, nanti saya jelaskan, sehingga diperoleh UL seperti ini. Oke. Setelah itu akan ditentukan nilai Y sedemikian sehingga akan ditentukan nilai Y-nya Y besar begini ya. Y besar itu berarti vektor yang isinya adalah Y1, Y2, Y3. Sedemikian sehingga si L ini, kalau saya kalikan dengan si Y, hasilnya adalah B. B itu siapa? B itu ya vektor yang ini, min 8, min 11, 3, yang ini, yang berwarna sign ini. Kemudian, nggak pasti, segini. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketika sudah diperoleh si Y, terus saya akan mencari, jadi ini adalah matrik yang atas tadi U dikali X, sekarang ini yang mau ditanyakan. X itu isinya adalah X1, X2, X3. Sama dengan si Y tadi. Oke, sama dengan si Y tadi. Lalu kemudian di sini diperoleh nilai yang ini dengan cara substitusi balik ya, karena ini sudah segitiga atas, jadi sudah nggak perlu mereduksi lagi dan sebagainya. Yang ini yang jelas min Z sama dengan, atau min X3 sama dengan 81, berarti X3 min 81, kemudian disubstitusikan balik ke atas dan seterusnya. Kalau nanti misalkan lupa, bisa lihat videonya ini, nanti saya upload, atau di situs ini aja dibuka. Di sini sudah sejauh mungkin saya beri penjelasan agar memahamkan. Ya, mudah-mudahan memahamkan. Jadi gini, setelah ketemu L, selanjutnya akan ditentukan Y sedemikian sehingga LY sama dengan B. Dengan substitusi maju dari ini diperoleh ini. Dan dengan substitusi balik ini diperoleh ini. Kenapa ini namanya substitusi maju? Karena memang bentuknya begini. Kalau bentuknya seperti ini, yang paling dahulu diketahui adalah yang Y1. Y1-nya adalah min 8. Y2-nya adalah ya tadi Y1 dikali min 1,5, kemudian min 11-nya diolah dengan yang itu tadi. Min 11 dikurangi dengan ini dikali min 8, kemudian dibagi dengan 1, yaitu jadi min 23. Selanjutnya, dan sampai Y3. Y3 juga begitu. Nah, sekarang ini fokus ke bagaimana cara membentuk. Ini adalah matrik yang ini, tidak diapa-apain. Sediakan 2 kolom. Kolom yang kiri kalian mau membentuk U, kalau kolom yang kanan membentuk L. Di langkah pertama U adalah A. U adalah A. Jadi belum berubah matriknya. Dan di langkah pertama L adalah matrik identitas. Sudah pernah membuat yang seperti ini ya kayaknya ya. Cuman bukan untuk dekomposisi LU, mungkin untuk mencari apa? Nilai X, Y, Z. Mencari apa kira-kira dulu, yang kirinya matriknya, yang kanannya apa namanya? Matrik identitas, hasil akhirnya nanti jadi apa? Inverse ya. Oke. Nyari inverse-nya ya, dulu mau nyari inverse begitu. Cuman di sini yang agak berbeda begini. Oke, ini kita arahkan ke matrik U ya, tidak diarahkan ke I. Kalau yang mencari inverse kan diarahkan ke dia I identitas yang kiri ini. Tapi ini kita pokoknya dia jadi matrik segitiga atas saja. Oke, ada yang mau masuk. Di langkah yang kedua, di langkah selanjutnya itu ini adalah 0. Dari mana 0?
0 itu adalah, kan asalnya dari sini ya, min 3 ditambah sesuatu dikali 2. 2-nya adalah dari sini. Dikali berapa ini harusnya? 3/2, Pak. Dikali 3/2. Ya, dikali 3/2. Atau kalau saya ikuti ini aja wes, tidak ditambah tapi dulu kayaknya di kuliah aljabar linier itu dikurangi. Jadi yang ini dikurangi dengan perkalian dari yang atasnya. Sejauh yang saya tahu. Dulu yang ngajar siapa? Aljabar linier elementer. Bu Dewi. Dewi. Pak Oh, Ada. Pak Pak. Oh, mungkin Pak. stylenya beda ya. Kalau dulu Iya, Pak. dikurangi apa ditambah? Dikurangi. Oke lah, kita ikut ya, dikurangi. Ya, jumhur ulama ya dikurangi. Dikurangi berapa? Berarti di sini yang kotaknya 3/2. Oh, sebentar lagi sudah mati. Nanti saya kasih linknya lagi. Dikurangi 3/2, min 3/2 ya. Kalau dikurangi berarti dikurangi min 3/2. Min 3/2 dikali 2 jadilah 0. Nah, karena dia itu min 3/2, maka min 3/2-nya yang ditaruh sini. Jadi siapa yang saya taruh di kotak ini? Oh, kotaknya banyak, Pak. Yang ini loh. Dia adalah faktornya atau pengalinya tadi itu yang kita temukan, yaitu min 3/2. Min 3/2. Oke. Terus kemudian berarti yang ini juga demikian ya. Setengah itu dari mana? Dari min 1 dikurangi min 3/2 dikali dengan ini sudah nggak kotak lagi. Kotak ini maksudnya ini fix gitu ya. Dia pokoknya nilainya begitu. Dikali dengan si 1 ini. Sehingga dapat nilainya adalah setengah. Oke. Nah, jadi di bagian ini dia nilainya adalah 1,5. Nggak usah repot-repot untuk ngubah yang ini ya, karena ini fix. Ini akan begitu terus, ini akan jadi 1 terus. Kalau di langkah yang kedua ini, dia baris kedua berarti di sini cuma 1. Di baris ketiga kita ngurusi 2. Oke. Nah, biar cerah saya hapus yang tidak diperlukan. Oh, sudah nggak diperlukan semua yang ini. Langkah selanjutnya di langkah yang ini ke yang ini sekarang. Oke, di sini 0, 0,5, 0,5 sudah nggak berubah. Ini 2, 1, min 1 sama nggak berubah. Yang kita urusi adalah min 2 ini saya mau nolkan. Biar 0 bagaimana? Yang jelas ini tidak sama yang atasnya ya. Biasanya saya prefer ke yang di atasnya yang tidak 0 itu. Enggak tahu juga kalau di program ini saya iseng-iseng pakai yang 0 enggak apa-apa. Oke. Min 2 dikurangi berapa? Dikali 2 yang sama dengan 0. Karena ini mau kita nolkan, min 2 mau kita jadikan 0. Dikali berapa kira-kira? min 1. Min 1. Min 1. Nah, makanya di sini kita tulis min 1. Min 1. Itu. Ya. Kemudian kalau kita jalankan lagi seperti proses biasanya, maka dia akan kita temui dia 0, kemudian di sininya adalah 2 dan 1. Oke, terus langkah selanjutnya setelah ketemu ya, setelah ketemu di yang di sini, langkah selanjutnya di sini yang perlu kita nolkan lagi adalah kolom pertama sudah 0 semua, yang di bawahnya ini diagonal utama ini. Berarti kita mau mengenolkan yang lainnya. Kalau ada 10 berarti ya 10-10-nya gitu. Sekarang yang ini 2 dikali 2 dikurangi berapa dikali 1 biar sama dengan 0. Tuh, ini yang saya mau ngambil yang
Yang atasnya. Saya ambil yang atasnya apa yang baris yang kedua ini? Itu dikalikan 0,5, Pak. Bentar. Apa, Bu? Rozikin. Kenapa? Itu yang saya WA tadi pagi. Siapa namanya tadi? Saya forward tadi pagi. Roikan Muhammad Aziz. Kok Rozikin? Dokter Roikan Muhammad Aziz. Kenapa dengan Dokter Royhan? Dia itu. Beliau itu. Sebentar ya, ada tamu. Saya lagi ngajar. Nanti aja deh. Gak apa-apa. Ya wes, nggak salah penting. Enggak. Ya wes. Ada butuh jawaban, saya nggak tahu jawaban. Oke. Habis ini. Sampai mana tadi ya? Sampai mau mengalihkan yang kedua. Oh, yang ini ya. Oke. Iya. Yang ini dikalikan berapa? Biar dia jadi 0. Faktor pengalinya berapa? Berapa? 4, Pak. 4. Ya. Sehingga 4 kita tuliskan di sini. Oke, ini untuk yang 3 ya. Nanti kalau mau nyobain yang 4, yang 5, yang 10 tadi kita cobain juga enggak apa-apa. Sehingga setelah semuanya, jadi ini dari ngotak ngatik ini ketemu ini, dari ngotak ngatik ini ketemu ini. Tentu saja ketemunya tadi waktu di sini ya, di sini. Ngotak ngatik ini ketemunya ini, sehingga sudah kita bentuk si L itu adalah matrik segitiga bawah. Oke, sekarang kita amati di sini. U kalau dikalikan L sama dengan U dikalikan L. L dikalikan U. L dikalikan U sama dengan siapa ini? Yang untuk yang di sini saja. L itu matrik apa sih di situ? Identitas. Matrik identitas ya. Jadi L dikali U sama dengan siapa? Sama dengan siapa? L dikali U sama dengan? Matriks identitas. Sama dengan L ya, sama dengan U ya. Sedangkan si U tadi di langkah yang pertama ini adalah A. Oke, jadi A itu sama dengan LU. Di langkah kedua coba. Ini A. Kalau kamu ini A, saya tulis di sini. Untuk langkah pertama saja A sama dengan U. Kalau yang ini kamu kalikan dengan yang ini, yang U yang ini, hasilnya kira-kira siapa? Masih ingat mengalihkan matrik? Ini dikali ini. Maka jadilah yang di sini, gitu ya. Jadi yang paling pojok kiri atas. Jadinya siapa ini? 2 dikali 1, kemudian kebalik ya. Saya pengennya mengalihkan L dengan U, bukan U dengan L. Jadi yang ini dikalikan dengan yang itu ya. Ya, jadinya 2, terus yang lainnya 0. Sehingga nilainya adalah 2. 2 kali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah min 2 kali 0 sama dengan 2. Kemudian di baris yang sama wis. Di baris yang sama kolom berikutnya nilainya berapa ini? L dikali U, bukan U dikali L ya. 1. Oke, ini. Terus selanjutnya di kolom selanjutnya ini berapa? Negatif 1. Negatif 1. Oke, jadinya di sini ya. Karena ini semuanya 0. Di baris kedua kolom 1 setengah, min setengah dikali 2, min 1. Min 3. Min 3. Terus kemudian 0 dikali 1, 0, min 2 dikali 0 ya 0. Jadi kalau ditambahkan 3. Oke. Sekarang kolom selanjutnya. Min ini, min setengah dikali 1, min setengah. Min 1 1. setengah. Terus ditambah 1 dikali setengah? Setengah. 0,5.
0,5 atau setengah. Terus ditambah 0 dikali 1. 0. Jadi ini sama dengan berapa? Min 2. Min 1. Min 1. Min 1 ya, ini ya. Tuh. Terus Ya. satu lagi. Bukan satu, masih banyak, enggak apa-apa. Kolom selanjutnya di baris yang sama. Ini oke ini. Setengah. 1,5 ditambah 2. Tambah 0,5. 0,5. terus ditambah Tambah 2 kali 0 sama dengan 2. 2. Masih satu lagi, satu baris lagi, tapi gampang karena 001. Iya, Ini kalau saya kalikan ini jadi berapa? negatif 2. Min 2. Kalau saya kalikan dengan yang kanannya 1, 1. Dengan kanannya 2. Ternyata di langkah yang kedua ini L dikali U itu adalah U. A. Ya, si U yang pertama ya. U yang pertama. Bukan U yang ini U-nya sudah berubah. Dia nggak seperti yang dulu lagi gitu ya. Yang jadi jawab terlihat ya? Bisa dilihat? Iya, Pak. Ya, oke. Ampun, Pak. Ternyata di langkah yang kedua ini L dikali U sama dengan A juga. Nanti bisa dicek ya. Di langkah ketiga L dikali U juga sama dengan A. Di langkah keempat pun, di langkah terakhir sampai langkah terakhir nanti tetap kita peroleh LU sama dengan A. Jadi mau dipotong dimanapun kita punya L dikali U sama dengan A. Cuman kalau belum sampai akhir belum memenuhi yang kita inginkan. Karena L tadi maksudnya adalah matriks segitiga segitiga bawah, si U-nya adalah matriks segitiga atas gitu. Belum berbentuk seperti itu. Seperti di sini memang di langkah kedua ini memang benar L U sama dengan A. Oke. LU sama dengan A, tetapi L-nya bukan matriks segitiga atas, U-nya bukan matriks segitiga bawah, U-nya bukan matriks segitiga atas. Oh, kalau di sini sudah bisa dikatakan matriks segitiga atas ya yang U. Cuman yang L-nya bisa dikatakan segitiga bawah, saya kok keliru-keliru ngomongnya ya. Karena gara-gara U-nya saya taruh di kiri nih loh. Kalau begitu kenapa nggak ditaruh di kanan Pak? LU gitu kan pas. Biar kalian itu tidak harus berpikir ulang, karena dulu punya pengalaman kalau mau membuat inverse suatu matrik itu biasanya yang matrik identitasnya ditaruh di kanan kan ya, baru setelah itu diproses gitu. Apa di kiri? Di kanan Pak. Di kanan. Nah biar sama, biar nggak dikira itu konsep yang sama sekali berbeda gitu. Jadi L lower dia matriks segitiga bawah, U upper matriks segitiga atas. Oke, setelah diperoleh U dan L, terus selanjutnya ngapain? Si L dikali sesuatu sama dengan B lah. Kita mau mencari sesuatu ini. Sesuatunya adalah suatu vektor, sebut saja Y, karena Y familiarnya isinya adalah Y1, Y2, Y3 gitu. Nah, kalau sudah ketemu Y1, Y2, Y3, langkah selanjutnya adalah ini sudah ketemu Y1, Y3, Y3, sudah ketemu Y. Di sini sekarang ganti U dikali dengan X. X-nya ini yang nanti akan kita cari sebagai hasil akhir perhitungannya ya si X itu. Sama dengan si Y tadi. U sama dengan X dikali U X sama dengan si Y tadi yang barusan kita temukan. Sehingga jika ini diganti, LU-nya tetap, L ya tetap begitu, U tetap begitu. Kalau vektornya ini saya ganti lagi, ya tetap begitu, L-nya tetap sama, U-nya tetap sama. Jadi tidak usah menghitung ulang seperti metode Gauss atau Gauss-Jordan. Oke. Terus metode yang selanjutnya adalah menggunakan inverse-nya matrik. Ini yang nggak perlu saya jelaskan ya, karena sudah familiar, kamu sudah bisa gitu ya, cara mencari inverse dari suatu matrik. Terus kemudian dari proses di atas kita tahu bahwa
ini adalah A inverse. A inverse-nya adalah yang ini. Ini kalau diinverskan sama dengan yang ini. Oke. Terus kita buat si X itu karena A dikali X sama dengan B yang kita kalikan di kanannya dengan A inverse dikali A dikali X sama dengan A inverse dikali B. A inverse ini adalah identitas dikalikan X ya tetap X, maka si X adalah A inverse B. Sehingga dari sini kalau sudah ketemu inverse-nya ya tinggal dikalikan dengan B sehingga akan jadi solusinya si X. Nah ini malah lebih baik lagi daripada dekomposisi LU. Untuk kasus ini ya, untuk kasus yang lebih umum mungkin kenapa kok dibuat dekomposisi pasti ada untuk yang advance itu ada lebih dari sekedar mencari solusi untuk kasus-kasus tertentu. Jadi kalau untuk mencari SPL dibandingkan Gauss, mendingan dekomposisi LU alasannya kalau vektornya diganti, LU-nya tetap, nggak perlu ngitung lagi seperti Gauss. Terus ternyata matrik inverse lebih ringkas lagi karena nggak perlu langkah yang panjang tadi. Begitu sudah jadi inverse-nya bisa langsung dikalikan. Cuman menghitung inverse-nya itu berarti ya pekerjaannya 2 kalinya yang LU tadi. Karena LU itu cukup ya separuh jalan. Nah, karena gara-gara separuh jalannya itu seolah-olah di bagian sini sudah bisa dihentikan. Sudah bisa diperoleh L dan U yang bisa dipakai untuk proses selanjutnya. Cuman begitu sudah ketemu harus di L dikali Y sama dengan B, kemudian U dikali X sama dengan Y, ada 2 kali proses. Sedangkan matrik inverse ini prosesnya ya 1 kali. Begitu sudah ketemu A inverse, ya sudah tinggal mengalihkan. Oke, nah yang barusan kita bahas, Gauss-Jordan, dekomposisi LU dan matrik inverse ini, itu tidak ada khasnya numerik. Ya, ada yang mengatakan ini adalah bukan solusi numerik, ini solusi analitik karena prosesnya ya secara analitik. Ada ada solusinya ya solusinya analitik, nggak ada solusinya ya di situ dikatakan tidak ada solusinya. Sedangkan untuk yang numerik ciri khasnya itu kan iterasi, tebakan awal, makin banyak iterasi makin bagus. Yang kita lakukan ini bukan iterasi ya, bukan mendekati lagi, tapi langkah-langkah ini ya memang prosedurnya untuk mencari inverse, untuk mencari L dan U yang mendekomposisi A. Nah, 2 metode ini, iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel ini yang paling terasa numeriknya. Jadi kita harus mengasih nilai awal. Setelah ngasih nilai awal, kemudian kita lakukan iterasi. Iterasi pertama, iterasi kedua lebih baik daripada iterasi yang pertama. Iterasi kita tambah lagi lebih baik lagi. Kalau memang ketemu solusi. Kalau memang ketemu solusi, makin lama makin baik. Oh ya, sebelum ke iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel, siapa tahu ada yang penasaran tadi ya, kira-kira kalau dekomposisi LU dan matrik inverse itu kalau kita kenakan ke matrik kita yang tadi besar tadi itu kira-kira bagaimana gitu ya. Yang jelas kalau space-nya kurang pasti tampilannya acak-acakan. Saya paste di sini, saya naikkan, kita dekomposisi LU dulu. Iya, ada 0 di situ. Tidak bisa dilanjutkan ya, saya ganti aja kalau gitu. Jadi 2. Saya cari solusinya. Cari solusi. Ketemulah, wah pasti akan lama sekali. Oh, sebesar ini soalnya. Type setting, wah sebesar ini ya. Nggak cantik dilihatnya, cuman ya masih ketemu aja dia solusinya. Ini kok nggak bisa minimize ya menunya ini ya. Kalau menggunakan inverse kayak apa kira-kira?
Mencari inverse matriks 10 kali 10. Processing loh, ini ya, ini sudah ada nilainya semua loh, sudah ada semuanya. Sekarang lama nunggu apa? Nunggu lateksnya ini baru 8%, 15, 20 itu. Sebenarnya sudah jadi semuanya loh, sudah jadi sampai bawah pun sudah jadi. Cuma nunggu cantiknya dia. Ini sebenarnya sudah oke juga ya, sudah kayak di kaidah matematika transpose T-nya sudah ke atas, X1 X2-nya begini. Ini ada lower dots, ini juga sudah benar. Inverse min satunya juga sudah di atas. Cuman masih belum terasa lateknya. Nah, ini ketemu ini sama dengan ini. Jadi ini solusinya. Oke. Kita kembalikan ke yang enggak terlalu banyak. Set. Sudah. Apa ini menunya ini agak mengganggu ini. Menu ini cara hidden gimana? Bukan, ini docking. Ini minimizing. Enggak apa-apa wes. Biasanya di rekamannya enggak tampil kok. Cuma saya menjelaskannya ya jadi terbatas ini. Gimana cara meminimize menunya Zoom yang hitam-hitam itu? Hide video panel, hide floating meeting control. Oh, sudah. Apa tadi shortcutnya ya? Ctrl Alt Shift H. Oke, sudah hilang. Selanjutnya adalah iterasi Jacobi. Iterasi Jacobi ini, ya kita lihat dulu ya. Rasa Jacobinya bagaimana? Oke, seperti ini. Saya contohkan matrik yang ini. Mana ya? Perlu space. Saya taruh di sini aja. Jadi, di sini adalah, karena cuma 3, saya buat XYZ saja. 4X dikurangi 1Y atau dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 3. Kemudian di sini min 2X ditambah 6Y ditambah Z sama dengan 9. Dan min X ditambah Y ditambah 7Z sama dengan min 6. Nah, metode Jacobi ini dari sini ya. Dari sini dikonversi menjadi 4X itu berarti adalah 3 dikurangi min 1Y berarti ditambah Y dikurangi min 1Z berarti ditambah Z. Terus ini bukan ditambah ya. Dikurangi min. Oh, ini masih dikurangi. Dikurangi 3 dikurangi tadi Y ditambah Z ini. Tiga dikurangi Y ditambah Z. Kemudian biar enak, nggak usah saya kasih kurung. 3 ditambah Y ditambah Z. Terus berarti si X-nya adalah, taruh di sini aja. 4X sama dengan 3 ditambah Y ditambah Z. Sehingga X-nya adalah 3 ditambah Y ditambah Z per 4. Ini adalah X-nya. Terus kemudian di yang kedua pun juga demikian. Sehingga min Y gitu. Min Y adalah kok min Y? 6Y. 6Y adalah 9 ditambah 2X dikurangi Z dari sini. Artinya Y adalah 9 ditambah 2X dikurangi Z
dibagi dengan 6. Terakhir, dari sini kita peroleh 7Z adalah min 6 ditambah X dikurang Y sudah selesai. Sehingga Z di sini adalah min 6 ditambah X dikurangi Y dibagi dengan 7. Jadi di sini tadi 3, 9, min 6 itu tadi adalah unsur-unsur dari si vektornya ini. Terus kemudian di sini di kanannya diikuti karena ada beberapa variabel dan koefisiennya yang di kirinya sama dengan. Oke, saya hapus karena sudah tahu ini asalnya dari mana. Saya hapus sehingga X adalah itu, ini saya hapus juga, ini saya hapus, yang ini saya hapus. X adalah ini, Y adalah ini, Z adalah ini. Nah, formula ini akan kita pakai seterusnya. X adalah 3 ditambah Y ditambah Z. Jadi X adalah 3 ditambah Y ditambah Z dibagi 4. Y adalah 9 ditambah 2X dikurangi Z dibagi 6. Z adalah min 6 ditambah X dikurangi Y dibagi 7. Masalahnya, kita nggak tahu siapa Y, siapa Z waktu menentukan X. Nah, kita kasih nilai awal saja. Kalau di program saya ini nilai awalnya di sini. Nilai awalnya saya buat 0, 0, 0. Kalau nggak diisi saya buat 0. Nilai awalnya mau berapa aja silahkan. Cuman nanti nilai awal menentukan dia itu, kadang menentukan dia itu konvergen apa tidak, menuju ke suatu nilai apa tidak. Hati-hati ya, tapi nggak apa-apa Mas, coba-coba saja kok. Oh nggak ngitung aja, cuma nungguin komputer berproses saja. Nah di sini di iterasi ke 0 atau di sini tulisnya saya 1 ya. X1 sama dengan 0 dari mana ini? Dari nilai awal. X2-nya berapa? 0. Ini X1 itu maksudnya adalah X, X2 itu kalau yang saya hitung ini adalah Y, X3 ini adalah Z. Sedangkan di sini adalah persamaan pertama, ini persamaan kedua, persamaan ketiga. 0 dari mana? Nilai awalnya X. 0 yang kedua dari mana? Nilai awalnya Y. 0 yang ketiga dari mana? Nilai awalnya Z. Terus bagaimana dengan yang ini? Yang ini adalah ini pertama ini. Jadi yang di sini, Saat X-nya adalah 0, Y-nya adalah 0, Z-nya adalah 0. Jadi 4 dikali 0 dikurangi 0 dikali 1 dikurangi 0 sama dengan ya 0. Jadilah 0 di sini. Persamaan yang kedua di kirinya sama dengan yang ini. Saat X, Y, Z-nya saya masukkan 0, dia nilainya 0 juga, 0 juga. Oke. Setelah itu, di iterasi yang kedua, nah sekarang kan sudah ada toh, X-nya sudah ada, Y-nya sudah ada, Z-nya sudah ada. Kita masukkan ke sini. X adalah 3 ditambah Y, 3 ditambah Y, Y-nya berapa? Y-nya berapa? Halo, coba ada yang mau bersuara? 0, Pak. Y-nya adalah 0 ya. Terus ditambah Z, Z-nya berapa? 0 juga. 0 juga. Jadi 3 ditambah 0 ditambah 0 dibagi 4. Siapa itu? 3/4. 3/4 jadilah ini. 0,75. Oke. Terus kemudian untuk menentukan si Y, saya menggunakan formula yang ini. Y adalah 9 ditambah 2X. X-nya berapa? 0,7. Ya, X yang tadi toh. Terus Iya. kemudian Iya. dikurangi dengan Z. Z-nya berapa? Z-nya 0. Z-nya 0. Jadi 9 dibagi 6. 1,5. Terus kemudian yang ketiga pun juga demikian. Min 6 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah min 6/7. Min 6/7 itu kalau saya tulis representasi desimalnya jadi ini. Oke, jadi kita peroleh di iterasi yang kedua itu X-nya adalah 0,75, Y-nya 1,5, Z-nya min 0,85714.
Terus yang ini ya kita masukkan saja nilai X, Y, Z yang sudah kita punya ke persamaan pertama. Teman pertama. Ke persamaan kedua jadi ini, ke persamaan ketiga jadi yang ini. Oke, untuk saat ini yang V1, V2, V3 atau P1, P2, P3 ini masih belum ada gunanya. Kita masih belum bisa melihat dia nanti sebenarnya mau kemana sih gitu. Oke, lah langkah itu kita ulang-ulang terus. Langkah itu kita ulang-ulang terus sampai iterasi yang dibutuhkan. Misalkan di sini sampai di iterasi ke-15 lah. Di iterasi ke-15 ketemu X-nya itu 1, Y-nya 2, Z-nya -1. Yang kalau disubstitusikan ke persamaan ini, dia nilainya adalah 3, 9, -6. Loh, itu kan yang mau kita cari. 3, 9, -6. Nah, berarti kalau di sini sudah menghasilkan 3, 9, -6, ya masa depan cerah. Berarti solusinya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan -1. Jadinya seperti itu. Oke. Yang khusus dari model ini, iterasi ini adalah sini saya track. Jadi ini adalah konvergensi nilai solusi. Berarti X, Y, Z-nya. Saya taruh di sini. Di sini si X1 adalah warnanya biru. Di iterasi pertama, di iterasi ke-0 dia nilainya 0. Ini nilai awal. Kemudian terus nilainya adalah sekian ini, 0,75, lalu 0,9 dan seterusnya. Makin lama makin menuju ke 1. Si X2 yang berwarna orange makin lama, ini saya disable itunya ya. Menyesal saya mendisable menunya ya, jadi nggak bisa di otak-atik. Nanti saya mungkin nanti saya perbaiki lah untuk yang ini biar kalian enak belajarnya. Di sini adalah X2 makin lama makin ke 2, X3 makin lama makin ke -1. Sedangkan kalau kita nilai persamaannya yaitu nilainya si mana sudah saya hilangkan. Nilainya si ini 4X dikurangi Y dikurangi Z ini itu ini. Jadi makin lama si persamaan pertama makin menuju ke 9. 9 atau 8 ya harusnya. Ke 9 benar. Terus yang kedua, yang pertama makin lama makin ke 3, yang kedua makin lama makin ke 9, yang persamaan ketiga makin lama makin ke -6. Nah, itu sudah benar, sudah sesuai. Sehingga di sini diperlukan kurang lebih 15 iterasi agar diperoleh nilai yang diinginkan. Pak, kalau saya kuatnya cuma 8, ya enggak apa-apa. Ketemunya solusinya adalah X-nya 1,00001, terus X2-nya adalah 1,9996, X2 itu Y maksudnya. Kemudian Z-nya -1,0008. Oke. Terus kalau misalkan contohnya saya ubah, saya cari solusinya. Nah, ini nanti kalau kamu klik SPL 1 di sini ya, menggunakan metode iterasi Jacobi, kok kayaknya nggak menuju ke nilai yang diinginkan. Buktinya tidak ke 8, -11, dan -3 vektornya yang di sini. Yang di sini kok nggak menuju ke itu. Kalau dilihat grafiknya, kok makin lama memang makin kemana-mana begini, gitu ya. Jadi di sini salah satu contoh bahwa metode Jacobi tidak selamanya konvergen iterasinya. Coba saya perbanyak. Iterasinya jadi 35 misalkan. Jadi, wah iya sih makin lama makin membesar. Ini saja range-nya sudah dari -200 sampai 200. Yang ini juga demikian, tidak menuju ke satu titik yang tadi, seperti yang contoh yang tadi. Mau diperbanyak lagi sampai 1000 iterasi ya enggak apa-apa. Terus saya contohkan misalkan yang ketiga, saya cari solusinya. Ternyata dia menuju ke solusi. Solusinya yang SPL3 itu berapa ya? Saya coba pakai metode Gauss. Oh, solusinya adalah -132. -132 ya. Sedangkan dengan metode Jacobi dengan 35 iterasi ketemu solusinya adalah -0,99. Jadi 35 iterasi tapi lambat. Ini contoh yang lambat.
kayaknya nanti kalau diteruskan akan menuju ke min 1, 3, dan 2. Cuman untuk iterasi ke 35 masih begitu. Coba sih iterasi ke 350. Enggak apa-apa ya. Kalau ngeheng ya kelas kita akhiri, kita pulang. Ya sudah di rumah masing-masing. Ini salah satu kelemahan komputer yang menjadi kelebihan adalah pembulatan. Ternyata berkat dibulatkan, dia malah kita ketemu nilainya ya. 77 enggak usah 350 ya. 77 sudah nemu solusi yang kita inginkan, yaitu min 1, 3, 2. Ini ke sini. Butuh 77 langkah, jauh dibandingkan dengan metode Gauss atau matric inverse tadi atau dekomposisi LU ya. Ini jauh lebih berdarah-darah. Kenapa Pak diajarkan Pak? Nah, karena nggak semua masalah itu bisa diselesaikan secara analitik. Ada kalanya kita harus secara numerik. Ya, kemarin sudah dijelaskan tentang peran dari metode numerik ya. Oke, SPL1 tadi dia nggak konvergen. SPL2 contoh yang konvergen dan cantik. Konvergennya nggak lambat, cepat saja dia. Untuk yang SPL3 konvergen cuman agak lambat. Nah, ini 12 atau 15 saja sudah ketemu. Oke, sekarang adalah metode yang terakhir, iterasi Gauss-Seidel. Gauss-Seidel. Gimana itu iterasinya? Iterasinya tidak jauh berbeda dari Jacobi. Makanya nggak saya hapus, saya sembunyikan saja. Sama saya tulis seperti ini. Saya hilangkan yang perlu dihilangkan. Sama persis saya mencarinya. Jadi X-nya ya tetap saya pakai ini. Y-nya tetap saya pakai ini. Z-nya saya tetap pakai ini. Nilai awalnya pun juga 000 kayak tadi misalkan. Atau 1, 2, 3. Atau ya berapa saja tersuka-suka. Terus bedanya dengan Jacobi. Bedanya dengan iterasi Jacobi di mana? Bedanya adalah di sini. Di iterasi pertama ini, iterasi ke-0 ini sebenarnya iterasi awal ya. Ya wes nggak apa-apa wes iterasi ke-1. Saya seringnya kalau di Python itu iterasi ke-0 karena kita belum ngapa-ngapain gitu. Entah kok ini 1. Jadi iterasi pertama ini nilainya adalah 0. Oke, nggak perlu dipertanyakan mungkin ya karena dari yang tadi paham. Di iterasi yang kedua 0,75 diperoleh dari mana? Dari ya sama persis kayak punyanya Jacobi, yaitu 3 ditambah Y ditambah Z dibagi 4 sama dengan 3/4. 3/4 itu 0,75. Terus di mana bedanya ya? Terus Y adalah 9 ditambah 2X dikurangi Z iya betul, dibagi 6. Berarti, ayo siapkan mic-nya. Berarti si Y ini di iterasi yang kedua ini sama dengan siapa? 9 ditambah 2 dikali berapa? 2 dikali 0,75. Nah, ada yang bilang 0,75, ada yang bilang 0 ya. Kalau pakai yang Jacobi tadi dikali 0. Si X-nya yang di iterasi sebelumnya, Y iterasi sebelumnya, Z iterasi sebelumnya. Kalau Gauss-Seidel ini dia lebih up to date ya. X-nya pakai yang barusan ditemukan. Gitu. Z-nya pakai yang mana? Karena belum menemukan Z, ya sudah pakai Z yang tadi. Oke. Jadi saat menentukan X, dia pakai yang sebelumnya semuanya. Saat menentukan Y, dia hanya pakai yang Z saja yang sebelumnya. Yang X-nya sudah ketemu, ya langsung dipakai. Yang Z, waktu mencari Z, kira-kira bagaimana? Bisa menebak nggak? Min 6 ditambah X. X-nya berarti berapa? 0,75. 0,75, pinter. Y-nya berarti? 1,5. Jadi konsepnya sangat mirip sekali, cuman berbedanya di pemilihan siapa yang dipakai untuk menentukan si YZ-nya. Dan dari sifatnya yang begini, metode Gauss-Seidel seringkali secara umum jauh lebih cepat menemukan akar gitu ya.
dibandingkan dengan metode Jacobi. Ya, mungkin ada kasus-kasus di mana nggak demikian ya. Nggak berarti kalau 1-2 contoh itu ternyata lebih cepat Jacobi terus mengatakan, wah berarti Gauss-Seidel nggak lebih cepat. Secara umum jauh lebih cepat metode Gauss-Seidel, meskipun di contoh yang ini dia tidak konvergen. Nah, ini yang contoh yang tadi. SPL1 Jacobi ataupun Gauss-Seidel tidak konvergen. Cuman di Jacobi tadi itu kemana-mana banget. Coba kalau di Gauss-Seidel ini. Nggak konvergen, tetapi ya dari min 15 sampai 10. Gitu. Nggak terlalu membludak ke mendekati tak hingga atau min tak hingga. Di SPL yang kedua, kita cari solusinya dia. Oh, ternyata di iterasi ke-7 saja, nggak perlu iterasi 35 ya. Kalau yang tadi berapa? 17 atau 15 ya. Kalau ini cukup 7 iterasi saja sudah menemukan apa yang ditemukan oleh metode iterasi Jacobi. Terus yang SPL3 tadi metode iterasi Jacobi sangat lambat. Kalau di sini coba misalkan berapa ya? 30 iterasi. Metode Gauss-Seidel 15 saja sudah menemukan kalau di sini. 15 sudah menemukan yang dicari. Seperti itu. Oke, itu adalah perbedaan mendasar dari metode iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel. Jadi cuma di situ siapa yang dipakai untuk menentukan nilai di iterasi ke I atau iterasi saat ini gitu. Oke, saat ini ada pertanyaan sampai sejauh ini sudah cukup jelas? Jelas atau belas? Jelas insya Allah Pak. Ya, nanti kalau ada lupa-lupanya nggak apa-apa, lihat videonya. Jadi diusahakan, saya usahakan itu setiap kalaupun terpaksa harus pakai Zoom, saya rekam nanti saya upload. Biar apa? Biar waktu kuliah begini kalian berusaha memahami, tidak sibuk mencatat. Karena kalau mencatat ya gampang saja nanti bisa lihat videonya kalau memang harus mencatat gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat terus semuanya. Oke, Pak. Jangan juga. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama.